Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo kembali. Kali ini kita akan membahas topik bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ala BR. Jadi soal bahasa Inggris nih, banyak orang yang merasa tidak pede berbahasa Inggris. Terus sering nanya, Pak Budi gimana belajar bahasa Inggris? Saya merasa bahasa Inggris lumayan ya, baca tulis kalau saya mungkin excellent lah, baca tulis oke lah. Berbicara saya merasa oke, meskipun saya tahu saya nggak bagus-bagus amat ya bicara. Mendengarkan saya bagus sekali, jadi semuanya bagus, kecuali berbicara yang kadang-kadang saya tidak oke. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi pengalaman saya belajar bahasa Inggris itu gimana sih caranya? Pertama dulu seingat saya waktu SD itu saya dikursuskan bahasa Inggris oleh orang tua saya. Jadi memang beruntunglah waktu itu saya kecil ya, SD saya nggak tahu kelas berapa udah mulai kursus bahasa Inggris yang kelasnya privat itu. Mungkin kelasnya itu sekitar cuma ada 5-6 orang gitu ya, kecil lah pokoknya grupnya gitu. Dengan guru bahasa Inggrisnya, dengan kayak yang labnya ada lab komputer, lab bahasa gitu ya. Dulu di zaman dulu banget nih, tahun 70-an kali ya. Jadi saya masih SD sudah belajar bahasa Inggris. Tapi kan mesti diingat ya, ini bahasa Inggrisnya itu memang bahasa Inggris sekolahan lah ya, maksudnya grammar itulah he, she gitu-gitulah yang pokoknya yang standar aja. Tapi lumayan. Jadi waktu saya SD itu saya juga sudah ikut ujian bahasa, nggak tahu lah ya, pokoknya yang adalah ujian bahasanya apa gitu. Tapi bukan TOEFL, bukan kayak gitu ya, karena zaman dulu sekali gitu. Jadi waktu saya kelas SD, kemungkinan kemampuan bahasa Inggris saya itu kelas SMP atau bahkan SMA, saya nggak ingat gitu ya. Jadi pokoknya itu lah, tapi kursus bahasa Inggris. Pak, kalau saya udah kelewatan Pak, saya udah nggak SD lagi Pak, bisa ngejar nggak? Ya masih bisa sih, jadi saya cuma kebetulan bahasa Inggris SD itu sudah diberikan fondasinya. Kemudian saya belajar bahasa Inggris lagi itu melalui membaca ya, membaca itu karena dulu saya hobinya komputer ya, udah dari SMA hobi komputer gitu, nggak ada bacaan, nggak ada sumber informasi lain, internet belum ada, segala macam buku-buku juga nggak ada. Jadi saya waktu itu membeli majalah komputer bekas. Kalau di Bandung itu ada namanya di Cikapundung, ada dekat sungai Cikapundung di alun-alun sana. Itu di pinggirannya dulu sering ada yang jual majalah bekas ya, majalah komputer bekas yang dipotong ujungnya. Mungkin itu majalah yang nggak laku di toko buku, nggak dikembaliin lagi karena majalah ya udah kadaluarsa, dijual di situ dengan harga murah. Nah, jadi saya belajar bahasa Inggris teknikal ya di situ. Ya mula-mula nebak-nebak juga gitu ya. Jadi membaca mulai dari bacaan teknis gitu ya. Kemudian saya juga senang lagu, senang musik. Maka musik yang saya dengarkan selain musik bahasa Indonesia, zaman itu zamannya Kus Plus ya. Jadi saya dengarkan musik Kus Plus. Tapi saya juga mendengarkan musik bahasa Inggris waktu kecil nih ya, meskipun saya tidak kenal banget itu liriknya tentang apa, tapi bahasa Inggris sudah denger lah ya, oke lah, nggak ngerti tapi mendengarkan. Baru kemudian SMP lah ya, saya mulai mendengarkan lebih serius lagu-lagu dari radio Australia rasanya, karena di rumah kami itu ada radio yang kuno lah ya, yang ada SW-nya, shortwave radio, jadi saya bisa mendengarkan radio Australia yang memutarkan lagu-lagu di Australia itu bisa kedengeran itu. Tentu saja kualitasnya jelek ya, maksudnya kualitasnya itu radio SW yang nanti hilang, keluar lagi, hilang lagi gitu ya, bergelombang. Tapi lumayan lah. Jadi saya belajar bahasa Inggris lewat lagu dan lewat membaca. Tapi membaca yang teknikal ya, jadi saya bukan baca buku cerita bahasa Inggris, enggak juga gitu. Kalau buku cerita bahasa Inggris ada juga lah ya, bangsanya nggak ada ya. Kalau bacaan Tintin pun saya waktu itu juga dalam bahasa Indonesia dan campur bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi anyway, ketika saya SMP, kemampuan bahasa Inggris saya sebetulnya secara akademik itu seperti SMA atau naik sedikit. Kalau SMA ya bahasa Inggris saya udah seperti mahasiswa, naik sedikit lah. Jadi selalu di atasnya lebih sedikit. Tapi lagi-lagi ya, bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris yang ya akademik lah gitu ya, jadi kalau suruh ngomong pasti nggak akan bisa karena nggak pernah ngomong dalam bahasa Inggris.
Nah, tetapi kemudian saya mulai bicara bahasa Inggris itu kalau nyanyi ya, nyanyi lagu bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Nah, yang saya perhatikan itu pronunciation-nya memang berbeda gitu ya. Jadi itu yang membedakan kita dengan orang lain, dia cara mengucapkannya beda. Bahasa Indonesia itu datar ya, jadi kata-katanya itu datar, nggak ada penekanan, nggak ada intonation ya. Kalau bahasa lain itu ada intonation. Misalnya bahasa Inggris that gitu ya, itu ada that gitu ya. Jadi that th-nya itu that bukan that gitu, tapi that gitu ya. Impossible, pause-nya itu impossible. Jadi kalau impossible gitu nggak ada, tapi impossible itu ada itunya gitunya ya, ada intonasinya yang ada penekanan. Bahasa Indonesia nggak ada, jadi datar gitu ya. Data ini. Jadi itulah yang membedakan. Jadi kita bisa berbahasa Inggris tapi dengan intonasi yang salah itu agak lucu juga ya, jadi agak polos aja. Kemungkinan saya berbahasa Inggris ya tadi secara formal ya bisa lah ya, akademik ya, kalau dinilai nilainya bagus, nilainya 10 lah gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti bahasa Inggris dalam artian ngerti sebagai orang native ya. Baru kemudian ketika saya sekolah di Kanada dan bekerja di Kanada yang cukup lama, saya mungkin lebih dari 10 tahun lah ya di sana, mendekati 11, pokoknya 10 tahun ke atas lah gitu ya. Nah di sana karena saya tinggal waktu itu di Winnipeg di Kanada, di sana tidak banyak orang Indonesianya, jadi saya terpaksa harus bergaul dengan orang lokal. Jadi saya tinggal dengan orang lokal, saya di asrama dengan orang lokal, sehingga kepaksa berbahasa Inggris. Kepaksa berbahasa Inggris lah itu yang menyebabkan saya harus bisa ngomong bahasa Inggris, meskipun tadinya ngaco ya bahasa Inggris, grammar, tenses, ngaco kalau macam. Karena bahasa Indonesia nggak ada kayak gitu, nggak ada tenses, nggak ada gender, nggak ada bahasa Indonesia paling gampang di seluruh dunia. Nah kemudian ada satu yang menarik, karena saya tinggal di asrama di Kanada itu, maka saya bergaulnya dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya, maka mulailah dikenalkan dengan culture-nya ya, ya mungkin ya pop culture itu masuk lewat situ. Saya mulai pop culture itu masuk lewat film ya, mungkin ya bukan soap opera ya, tapi film-film yang lucu-lucu ya, zaman tahun 80-an ya. Ada banyak film-film, saya kok jadi lupa lagi film-filmnya itu ya, banyak yang kemudian karena itulah saya terpaksa harus memahami. Dan karena film-film komedi di sitcom ya, situasional komedi gitu ya, di North America itu adalah lawaan, kebanyakan ya lawaan, sehingga saya kepaksa harus mengerti lawaan. Jadi lama-kelamaan saya tuh punya pendapat gini, oh kalau orang ingin belajar sebuah bahasa atau dikatakan mengerti dengan suatu bahasa, itu adalah kalau dia mengerti lawaan dalam bahasa tersebut gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti lawannya, berarti kita nggak ngerti bahasa tersebut. Nah karena saya sering mengikuti itu, kemudian saya ngikutin talk show ya David Letterman kalau zaman saya dulu ya. Jadi saya mulai, oh itu makna-maknanya. Nah sama di bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris juga banyak slang-slangnya, banyak yang apa ya, kalau diterjemahkan itu harfiah memang rada ngaco gitu, tapi maknanya demikian, jadi harus dipahami itu ya. Jadi orang ngomong-ngomong tuh dengan kadang-kadang dengan slang. Nah sekarang aksen saya karena orang Indonesia kental sekali dengan aksen orang Indonesia, dan itu tidak akan bisa berubah dengan cara bahasa saya, apapun bahasa saya tuh selalu beraksen bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia yang mana bahasa Indonesia saya pun ada campur aduk ya, beraksen Jawa dan Sunda gitu, karena orang tua saya Jawa tapi saya tinggal di Bandung, jadi saya Jawa Sunda ya, campuran gitu ya. Nah jadi saya harus mengerti lawaan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris, bayangkan gitu ya. Akhirnya saya mengetahui bahasa Inggris, dan karena saya kepaksa bergaul dengan bahasa Inggris, itulah jadi saya paham culturally ya bahasa Inggris dan bahasanya. Nah banyak orang Indonesia yang bersekolah di luar negeri juga ya, tapi karena ngumpulin sama orang Indonesia maka tidak terjadilah itu tadi ya, pemahaman bahasa Inggris secara cultural. Ada lucu juga nih kasus, ada kejadian. Jadi ada orang Indonesia dan ada orang teman saya orang bule juga ngobrol. Orang Indonesia ngobrol pakai bahasa Inggris, ngobrol gitu. Terus yang orang bule yang bilang gitu, kalian ini ngomongin apa sih gitu? Ngomongin pakai bahasa apa? Sekarang kita kata bahasa Inggris. Nah, kita bingung, Inggris mana gitu. Karena bagi orang Indonesia Inggrisnya lebih jelas ya. Inggris ngomong bahasa Inggris kan dengan aksen, intonasi segala macam orang Indonesia ya. Jadi bagi kami nggak ada masalah, bagi kita nggak ada masalah ya. Tapi bagi orang bule, ini apa sih bahasa? Bagi orang yang berbahasa Inggris, ini apa bahasa Inggrisnya juga ya? Kayak orang Inggrisnya Singlish ya, Inggrisnya Singapura juga bingung orang-orang gitu ya.
Jangankan gitu orang Inggris di Inggris dengan Scott, itu pasti bingung juga karena bahasa Inggrisnya aksennya, intonasinya juga beda-beda gitu ya. Nah karena saya lama di North America, maka bahasa Inggris saya itu berkarakter American gitu ya, jadi North American. Jadi kalau saya ngomong dengan orang lain ngomong bahasa Inggris kan, dia orang selalu bilang you grew up in the US or Canada gitu ya. That's because my English is kind of North American slanted gitu. Jadi ada berciri khas North American, cara saya ngomong North American, itulah gitu ya. Jadi itu. Nah balik lagi, kalau ingin berbahasa Inggris maka kita harus terjun ke dalamnya, immerse ke dalam bahasa Inggris itu. Maka saya lihat ada anak-anak yang mencoba, kalau di Jogja ya, saya lihat di tempat turis-turis anak-anak mencoba ngomong dengan bahasa Inggris itu. Suatu saat saya pergi ke Jogja juga, saya lupa Prambanan, Borobudur atau apa, ada anak-anak datang ke saya tanya, excuse me sir, nah saya bilang ini kenapa ditanya gitu ya, dikirain saya orang bule gitu ya. Dia cuma ngomong bahasa Inggris, saya ladenin aja bahasa Inggris ya. They did not know that I am an Indonesian gitu ya. Jadi gitu, setelah itu saya cari baru identitas. Dia bilang, ini mungkin karena rambut saya putihnya juga nih. Putih bukan karena putih orang luar negeri, tapi ini putih karena udah berusia aja ya. Di Jakarta pernah juga gitu, jadi di hotel turun, morning sir, gitu. Saya bilang good morning gitu ya. Tapi mungkin karena intonasi saya tuh kalau berbahasanya juga dengan berbahasa Inggrisnya tuh dengan intonasi orang North American gitu ya, jadi mungkin gitu ya, morning gitu ya, how are you, fine, thank you, langsung gitu ya. Terus where are you from, nah bingung lah saya kalau ditanya where are you from. Nanti kalau saya bilang Amerika pusing, bilang Belanda pusing. Karena saya sering ditanya gitu, where are you from, saya jawab ya Czechoslovakia. Mudah-mudahan nggak ada orang yang bisa bahasa Ceko ya, jadi nggak diajak ngomong dengan bahasa. Kalau Belanda nanti tahunya diajak bahasa Belanda gitu ya. Where are you from? Jadi kalau ini where are you from ya, saya lebih comfortable dengan Kanada gitu. Jadi Kanada ya, I assume ya, I have a feeling that Canada is my second home. Balik lagi intonasi ya, tadi intonasi itu misalnya tadi sambil contoh bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Orang Indonesia itu buah kentang ya, kentang. Kalau orang Jawa bukan kentang, T-nya itu kentang gitu ya. Jadi itu orang Jawa ya. Nah sama ya, potato gitu ya. Itu juga sama, P-nya tuh potato, ada potato jadi bukan potato gitu aja, tapi potato. Jadi ada gitu-gitunya juga. Jadi intonasi itu menentukan ya memang itu ya aliran atau aksennya. So many people think that I am a Westerner because the way I speak. The way I speak, it's probably North American. Jadi di kepala saya ini saya tidak kalau bicara tuh saya tidak langsung mikir grammar gitu ya. Jadi kayak anak kecil aja, asal ngomong itu kok kadang-kadang ini nggak pas ya. Berarti misalnya am, are, is itu kadang-kadang nggak pas ya, karena biasanya that's not how we speak daily gitu. Jadi kita merasa jadi nggak mikir lagi am, is, karena biasanya kita nggak ngomong gitu. This is, jadi nggak ngomong this is also or these are, nggak gitu, karena memang ya kebiasaan aja. Jadi kebiasaan itu. Nah, karena membiasakan itu maka nggak muncul lagi itu masalah mencoba menerjemahkan. Jadi kalau saya bicara dalam bahasa Inggris, langsung saya switch, nggak mikir lagi dalam bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa gitu. So I just switch my brain. I can speak in English like the way I speak right now. I don't think in bahasa Indonesia. I just speak in bahasa Inggris gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi satu hal lagi yang buat saya kesal itu adalah orang yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu ya. If you're speaking in English, just switch into English completely. Don't mix the language. It's kind of like make me want to smack you. Oke, ya, jadi lawak. Nah, itulah sebabnya kalau saya belajar, saya ambil pelajaran dari pelawak. Ya, jadi kalau sekarang saya lebih senang dengerin lawaknya Dave Chappelle gitu ya. Ada list pelawak yang saya dengarkan. Yang bahasa Inggris juga susah. Eddie Izzard misalnya, dia ngomongnya Inggris banget, jadi susah. Begitulah ya. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris tadi ya belajar teorinya gitu ya. Tapi teori itu hanya untuk foundation, hanya untuk ini aja lah ya. Kenapa demikiannya gitu. Terus yang kedua, kita masuk immerse ke dalam lingkungannya, terserah dengan caranya bagaimana. Baca, mendengarkan musik, nonton TV atau segala macam gitu ya. Dan langsung terjun bicara, udah di switch aja di kepalanya. Bacaan, nah sekarang bacaan. Karena saya banyak baca bahasa Inggris, jadi saya makin susah dengan membaca terjemahan. Ya kalau terjemahan itu bagi saya susah setengah mati. Jadi saya lebih mudah membaca bahasa Inggris daripada terjemahan yang bahasa Indonesia. Kalau buku bahasa Indonesia jelas bahasa Indonesia ya.
Kan susah juga bacaan terjemahan bahasa Inggris yang menurut saya nggak agak ada yang lost in translation. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang ngasih buku saya, buku terjemahan, saya nggak bisa. Itu saya selalu mikir ini Inggrisnya apa gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya, jadi saya lebih mudah baca bahasa Inggris. Nah, karena saya sudah terlambat lagi ya kan, saya memahami bahasa Inggris itu mungkin sudah S2 ya, jadi mulai S2 ke sana tuh saya baru immerse dalam bahasa Inggris, sehingga saya catching up gitu ya, ketinggalan dengan bahasa buku-bukunya, maka saya mulai membaca buku-buku English literatur, literatur yang kasarnya dalam bahasa Inggris. Jadi saya mulai mundur ke belakang. Pride and Prejudice saya baca juga. Bahkan kalau yang susah itu Tolkien ya, Lord of the Rings itu saya baca langsung dari bukunya, tidak ngerti benar, tapi saya baca jebret gitu ya. Dan Brown saya baca aslinya juga, kalau itu mengerti ya, enak banget bacanya itu. Dan banyak buku lain yang pengarang-pengarang yang dalam bahasa Inggrisnya keren-keren itu. Jadi saya sekarang lebih suka membaca dalam bahasa Inggris karena tulisannya dalam ini lebih mudah saya pahami daripada yang dalam bahasa Indonesia. Itu bukan masalah sombong gaya-gayaan, it's just the way it is gitu. Demikianlah, semoga Anda bisa menemukan cara Anda belajar yang cocok dengan Anda. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.